MSG Podcast, main sama GSB di podcast. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Kembali lagi Malam. Halo. Malam, Kak. Iya, ini meskipun beberapa teman nggak bisa gabung karena jaringannya bermasalah, kita tetap semangat ya. Jadi hari ini balik lagi di event GSB ngobrolin film Cek Toko Sebelah malam ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Renita dari Gerakan Suka Baca, dan hari ini akan dibantu juga seperti biasa oleh Kak Ulum, yaitu operatornya Gerakan Suka Baca. Hari ini kita akan ngobrolin tentang film Cek Toko Sebelah. Tapi sebelumnya saya mau bacain sinopsisnya dulu nih. Tadi kan teman-teman udah ngeliat tuh, ada beberapa contoh juga video-video ngobrolin film sebelumnya, yaitu NKCTHI. Jadi memang nanti kita akan sharing secara santai mengenai sudut pandang, isu-isu yang kita akan dapetin dari film tersebut gitu. Terus tadi kita udah nonton sama-sama trailernya juga. Dan untuk sinopsisnya, jadi film Cek Toko Sebelah ini adalah sebuah film garapan Ernest Prakasa. Kalau misalkan teman-teman sering nonton stand up komedi ya, dulu beliau dikenalnya sebagai komika atau stand up komedian. Tapi sekarang semakin lama dia nulis buku juga, terus bikin film juga. Nah, itu filmnya terbit gitu, tayang di tahun 2016. Untuk film ini diproduksi oleh Star Vision, disutradarai oleh Ernest Prakasa, produsernya yaitu Chan Parwes Servia. Untuk pemainnya sendiri itu ada Erwin sebagai Ernest Prakasa sebagai Erwin, anak pertama. Terus Ko Afuk itu sebagai ayahnya yang diperankan oleh Cheo Kin-wah. Lalu Yohan, anak pertama yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Terus Natalie sebagai pacarnya Erwin yaitu Gisela Anastasia. Ayu yaitu Adinia Wirasti sebagai istrinya Yohan. Dan beberapa pemeran pendukung lainnya. Nah, untuk Cek Toko Sebelah ini sinopsisnya adalah jadi ada satu keluarga yaitu Erwin Ernest Prakasa menikmati hidupnya dengan karir gemilang di usia muda dan kekasih cantik yang tak kalah sukses yaitu Natalie atau Giselle Anastasia. Tapi semuanya itu jadi pelik saat Ko Afuk atau ayahnya yang kesehatannya itu semakin memburuk. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin lupa nih filmnya waktu itu tentang apa sih. Jadi ada satu keluarga, si ayahnya ini punya satu buah toko sembako yang tadi kita lihat di trailernya. Nah, si ayahnya ini punya 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Yohan, yang kedua namanya Ernest. Tapi di dalam keluarganya itu, ayahnya itu lebih sayang, namanya Yohan dan Erwin. Nah, tapi di dalam keluarganya itu ayahnya lebih sayang sama si Erwin atau si Ernest Prakasa ini gitu. Terus kan ayahnya ini sakit. Ayahnya sakit otomatis beliau berharap toko sembakonya ini yang sudah dirintis sejak dulu akan diteruskan oleh anaknya. Tapi ada perdebatan nih, kan dia punya 2 anak laki-laki kan. Ayahnya maunya si Erwin yang meneruskan, tapi Erwin ini kan sebagai representasi laki-laki modern yang kerja di kantoran, terus dia juga punya pacar si Giselle Anastasia yang juga modern gitu. Sedangkan si Johan ini anak pertamanya atau anak sulungnya, dia udah punya istri kan, si Adinia Wirasti ini, dan dia merasa lebih siap untuk meneruskan si toko sembakonya ini gitu. Tapi sayangnya ayahnya ini agak kurang cocok sama Yohan karena Yohan ini dianggap sebagai anak yang pemberontak dan sering berselisih paham antara ayahnya dan Yohan gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di kehidupan sehari-hari,
sebenarnya nggak hanya dari segi bisnis aja sih, kita ada perbedaan pendapat kali ya sama orang tua gitu. Terus ada beberapa mungkin harapan-harapan orang tua yang kadang kok gini sih gitu kan, kan aku maunya nggak gitu gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang ini kita bisa mulai dari kayak semacam jurusan kuliah, terus misalkan kerja. Kamu pokoknya harus jadi dokter ya, terusin profesi ayah gitu. Tapi mungkin si anak lebih nyamannya di kesenian kayak gitu atau hal-hal yang lain. Nah, tapi sebelum kita ngebahas tentang ekspektasi tinggi orang tua terhadap anak ataupun harapan tinggi orang tua kepada anak, GSB mau tahu pendapat kalian dulu, kakak-kakak semuanya, perkembangan film lokal di Indonesia ini, film Indonesia ya, mau dia film dokumenter, film pendek, ataupun film reguler, itu menurut kakak-kakak gimana sih gitu. Jadi pokoknya kita ngobrol santai aja, boleh on cam ataupun nggak on cam, tapi nanti kita akan share obrolan ini ke YouTube dan podcastnya GSB. Jadi kita minta izin karena memang biasanya setiap ngobrolin film atau ngobrolin buku, kita akan share lagi ke YouTube dan podcastnya GSB. Oke, saya mulai dari mungkin dari Kak Oktora Yosinori. Silakan Kak Oktora, boleh perkenalan dulu mungkin ya. Ya, halo, Kak selamat Oktora, malam. selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, Kak Oktora dari mana asalnya? Kalau asalnya domisili kali ya, domisili aja ya. Boleh, malam. Domisilinya dari mana, Kak? Domisilinya di Jakarta Selatan sini. Jakarta Selatan, oke. Nah, Kak Oktora, sebelum kita ke topiknya nih, tentang harapan tinggi orang tua kepada anak, gimana sih dengan Kak Oktora terhadap perkembangan film Indonesia saat ini? Kalau perkembangan film Indonesia sejauh ini ya, yang saya amati, wah kesini makin bervariasi ya. Jadi pilihannya sudah semakin banyak dan semakin matang juga gitu. Jadi dari sutradara yang pemula sampai yang kawakan itu saling berkolaborasi gitu. Jadi seru aja gitu. Milih itu udah nggak cuman satu warna gitu loh. Jadi ada berbagai macam ya. Terserah kalian mau pilih yang mana, genre seperti apa, semuanya ada dan sangat lengkap gitu. Tinggal sesuai kebutuhan aja sih. Menurut saya seperti itu. Oke, ada nggak sih satu film yang berkesan sampai sekarang nih Kak? Film baru-baru ini mungkin ya? Baru-baru ini mungkin itu ya, cerita yang nanti kita cerita tentang hari ini. NKCTHI ya, itu berkesan. Itu cukup berkesan sih. Terus ada filmnya Ko Ernest juga yang Imperfect. Oh iya, yang isu body shaming ya. Betul, itu yang cukup sangat ngena lah. Pokoknya kalau udah perihal masalah, kalau sekarang itu body shaming, segala macam itu kan maksudnya sangat-sangat dekat sama kehidupan, itu kayaknya lebih mudah dipahami dan masuk ke relate lah sama kehidupan sehari-hari, itu lebih mudah dicerna sih sampai pesannya. Oke, siap. Makasih Kak Oktora, nanti kita ngobrol lagi di sesi kedua. Kita dengerin teman-teman yang lain dulu ya Kak. Siap. Oke, lanjut ke Kak Kusuma Dewi. Silakan Kak Kusuma, gimana pandangannya nih Kak terhadap film Indonesia? Halo, selamat malam semua. Pandangan aku makin kesini film Indonesia makin terkenal, selain di Indonesia bisa terkenal sampai di luar negeri nggak sih? Ya kan akhir-akhir ini filmnya film horor, film macam-macam deh. Kayaknya udah sempat masuk nominasi deh, dan siapa tahu menang. Indonesia juga makin banyak penghargaan di bidang film gitu. Dan beberapa aktor dari film-film yang udah
besar, udah terkenal sampai di luar negeri juga makin kepake. Terakhir aku lihat Joe Taslim main film Korea, itu kan satu kebanggaan juga. Selain filmnya, aktornya juga makin dikenal dunia gitu. Menurut aku kayak gitu. Makin bagus filmnya. Makin bagus ya Kak. Apa juga nih film yang berkesan baru-baru ini mungkin bagi Kak? Tadi sih sama kayak sebelumnya ada yang masalah body shaming itu, Imperfect. Tapi kalau film Indonesia yang berkesan banget itu The Raid 1 sama The Raid 2 sih. Keren banget. Iko Uwais ya. Iya. Oke, siap-siap. Nanti kita ngobrol lagi ya Kak Kusuma. Ya. Siap. Selanjutnya pengen dengar pandangan dari Kak Natania Vincentia, silakan. Halo, Halo. kenalin aku Natania dari Medan. Dari Medan, oke. Kalau menurut aku, film lokal itu temanya untuk saat ini udah bervariasi. Terus dia juga kayak ngangkat-ngangkat budaya lokal. Kebanyakan sih film-film short film gitu, short movie gitu, kebanyakan ngangkat tema yang jauh dari pandangan penonton. Kayak biasanya kan temanya cinta, temanya romantis. Sekarang kayak jadi lebih ke arah kayak kehidupan sehari-hari gitu. Terus kalau film yang berkesan bagiku itu Perempuan Tanah Jahanam, Kak. Oke, Perempuan Tanah Jahanam. Aku belum nonton sih. Tapi emang katanya seru sih. Oke, siap Kak Natania. Makasih sharingnya. Nanti kita ngobrol lagi di topik kedua ya, Kak. Oke, Kak. Sama-sama. Oke, lanjut ke Kak Ina Aulia nih. Silakan Kak Ina. Hai Kak Ina. Adakah? 1, 2, 3. Oke. Sip, ke Kak Hafida Mawar dulu deh. Silakan Kak Hafida. Mana ini? Oke. 1, 2, 3. Kayak mikrofonnya bermasalah. Ke Kak Faiz Rizal, silakan. Hadir. Halo Kak Faiz. Halo Kak. Ya, silakan perkenalkan dulu sama pandangannya terhadap film Indonesia sekarang gimana nih Kak? Perkenalkan, nama saya Faiz Rizal Izzuddin. Saya dari Lamongan. Ya. Kemudian pandangan saya terhadap film Indonesia, walaupun saya bukan tipe orang yang terlalu suka pada film ya, tapi tidak salah saya menanggapi tentang hiruk pikuk perkembangan film. Menurut saya perkembangan film di Indonesia itu dilihat dari sejak pandemi ini ya, dilihat dari orang-orangnya itu, mereka itu kayak menantikan. Artinya minat orang Indonesia terhadap film itu luar biasa besar. Intinya bukan hanya dari segi minat aja, perkembangan masalah sensor Indonesia sekarang bukan seperti dulu. Dulu itu kayak masalah sensor itu sangat rawan gitu terhadap anak usia di bawah umur. Tetapi sekarang mulai diperketat masalah sensor. Nah, itu hal yang cukup luar biasa bagi industri perfilman di Indonesia. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, kalau film yang berkesan ada nggak Kak? Kalau saya sih lebih suka film petualangan sama komedi, seperti apa namanya, komik X. Ya. Gitu. Udah Kak. Siap, makasih Kak Faiz. Nanti kita ngobrol lagi. Siap. Lanjut ke Kak Adam Nandiswara, silakan pandangannya gimana nih Kak? Ya, halo Kak. Halo.
Iya. Ya, perkenalan dulu ya, saya Adam Ya. Nandiswara Dari dari Yogyakarta. Yogyakarta. Oke, silakan Kak. Kalau menurut saya film-film Indonesia saat ini sudah mengikuti genre-genre film luar kayak gitu ya, sudah bervariasi. Dan kalau saya juga kurang begitu mengikuti perfilman Indonesia, tapi kalau saya ada yang kiranya suka, kadang saya sering putar berulang-ulang gitu kan. Oh, jadi nggak hanya satu kali ya Kak ya? Iya. Kalau film yang berkesan, film Indonesia menurut saya itu ada Surat dari Praha. Nah, itu menurut saya paling berkesan kan. Bagus banget ya, Mak. Ya, menyampurkan politik romantis gitulah, bagus ya gitu. Ya begitu Kak dari saya. Oke, makasih Kak Adam. Nanti kita Ya, lanjut ke Kak Amila Rahima. Silakan Kak Amila. Halo. Hai Kak. Hai. Kenalkan, nama saya Mila Rahima Usna. Dari mana? Dari Tangerang. Oke, silakan Kak. Kalau menurut saya, film dari Indonesia tuh apa ya? Mulai kesini mulai kelihatan ya kualitasnya gitu. Terus mulai beragam juga. Kalau dulu waktu saya masih kecil tuh, kadang tuh film Indonesia tuh editannya tuh masih creepy gitu. Apa ya? Kalau dibedain sama film luar negeri kan, wah udah keren nih, udah pakai green screen-nya udah bagus banget. Terus kalau film Indonesia masih rada creepy gitu. Cuma kalau sekarang tuh udah kelihatan kualitasnya tuh lumayan bagus kan gitu. Udah mulai bersaing lah sama film-film yang dikeluarkan dari Marvel lah. Enggak sih. Kayak jauh banget tuh. Ya, kayak gitu. Udah Kalau lumayan. film apa? Udah lumayan lah ya Kak. Iya, udah lumayan keren lah. Kalau film yang aku suka sebenarnya bukan film baru sih, film lama. Film Cemara, tau lah pasti. Itu berkesan banget sih. Iya, Keluarga Cemara. Iya, itu berkesan banget. Iya sih, itu sangat berkesan. Yang ini kan Kak, yang di remake tahun lalu ya, sama Ringgo Agus Rahman. Iya, yang film keluarga ayahnya bangkrut. Itu tuh apa ya, keluarga yang sangat harmonis. Sebuah gambaran keluarga yang sangat harmonis. Bikin iri. Oke, siap. Makasih Kak Amila. Nanti kita ngobrol lagi. Sama-sama. Oke, lanjut ke Kak Ervika SM. Silakan Kak. Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Oke. Gimana Kak asalnya? Aku dari Jogja. Dari Jogja, oke. Sama kayak Kak Adam. Silakan Kak Ervika. Pendapat aku tentang perfilman Indonesia sih, makin kesini makin bagus banget sih, apalagi dari segi teknologinya. Dengan masuknya film-filmnya Joko Anwar, itu kayak naikin standar perfilman Indonesia gitu. Apalagi film-film, terutama filmnya dia yang Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, terus Gundala itu ngasih standar film Indonesia lebih tinggi lagi. Terus apa lagi? Film yang berkesan bagi Kak Ervika? Kalau aku sih lebih suka Gundala. Soalnya ya Gundala, iya. Karena film superhero di Indonesia kan tahu aku nggak banyak ya. Terus juga apalagi ini superhero universe pertama di Indonesia kan. Dan ini jadi kebanggaan tersendiri sih buat aku. Walaupun memang ya levelnya kalau dibandingin kayak DC atau Marvel memang ya belum nyampe situ, tapi kalau menurut aku dari segi kemasan tuh udah bagus banget sih untuk ukuran film Indonesia.
Iya, benar sih Gundala itu bagus dan dia nggak cuma ngangkat isu hero-nya aja gitu, tapi Iya. di negara Indonesianya juga dapat gitu. Ya, tentang politiknya juga. Benar. Heeh. Oke, makasih Kak Ervika. Nanti kita ngobrol Iya. lagi. Sip, lanjut sekarang Kak Fahira. Silakan pendapatnya gimana Kak Fahira? Halo Kak. Pendapat perfilman Indonesia sih makin kesini makin berkembang, terus juga makin bervariasi genrenya. Jadi nggak bikin masyarakat Indonesia nggak bosen gitu, nggak apa ya? Kan orang Indonesia kadang lebih memilih film Barat ya dibandingkan film Indonesia. Karena katanya kalau film Indonesia bosan-bosan. Tapi kalau makin sekarang makin banyak sih Kak. Makin banyak yang suka sama film Indonesia. Terus yang berkesan apa nih Kak Fahira? Film yang paling berkesan Hangout. Aku suka Hangout. Bentar. Aduh, yang mana? Raditya Dika ya? Iya, yang Raditya Dika. Hangout, iya sih. Aku lupa antara Hangout atau Target. Makasih Kak Fahira, nanti kita ngobrol lagi ya. Iya Kak, makasih. Oke, lanjut ke Kak Fani Dwi Kartini, silakan. Satu. Tes, kedengeran nggak? Kedengeran tadi suaranya. Iya, kedengeran. Iya, ini tadi sempat putus-putus. Tadi pertanyaannya apa? Mungkin Kak Fani boleh kenalan dulu asalnya dari mana, terus pandangan Kak Fani terhadap film Indonesia sekarang tuh gimana sih perkembangannya? Oke, perkenalkan nama saya Fani. Aku asalnya dari domisilinya di Bekasi. Kalau aku melihat dari SD ya, melihat ada progres yang lebih baik untuk perfilman Indonesia. Kalau dulu kan film Indonesia menurutku kayaknya ceritanya muter-muter aja sampai di situ, gitu-gitu aja genrenya kan. Nah, dari segi cerita itu memang kalau dari aku SD ya, aku melihat SMP itu dari segi cerita kurang menarik, lama-lama kurang menarik, monoton gitu-gitu doang. Terus dari kualitas pengambilan gambar juga kurang. Nah, ketika aku kuliah, aku melihat ini sudah ada progres dari segi kualitas cerita, pengambilan gambar. Nah, itu menurutku sudah ada progres yang lebih positif sih. Oke, berarti emang progresnya dari SD sampai kuliah tuh kelihatan banget ya Kak ya? Nah, itu ya benar, kelihatan banget. Terus untuk film yang berkesan bagi Kak Fani apa nih Kak? Boleh film baru atau film lama lah? Halo? Halo? Ya, film yang paling putus suaranya. Oh iya, film yang paling berkesan bagi Kak Fani? Ada itu, apa ya? Film yang dibintangin sama, aku lupa lagi, sama Ayu Taslim waktu itu. Sama Bunga Citra Lestari, itu yang pertama. Aku lupa judulnya apa deh. Terus yang kedua itu yang ketiga baru Nalita Hari Ini. Itu menurutku karena aku melihat di situ mengangkat tentang isu kesehatan mental itu sih untuk ukuran film Indonesia mengangkat tema itu. Indonesia lebih punya kesadaran tentang kesehatan mental. Itu aja dari aku. Cek Toko Sebelah adalah sebuah film. Dia satu keluarga, itu ada ayah, terus 2 anak laki-laki. Anak pertama namanya Yohan,
anak kedua namanya Erwin. Nah, si ayahnya ini punya toko sembako yang akan diwariskan ke salah satu dari anaknya. Tapi di dua anaknya ini, ayahnya lebih serak sama anak yang bungsu karena menurut dia lebih mudah diatur gitu daripada anak pertamanya yang sering berontak. Nah, tapi anak bungsunya ini, si Erwin, atau yang diperankan si Ernest Prakasa ini, dia adalah gambaran pria-pria modern yang mana kerja di kantoran, terus apalagi punya kekasih Giselle Anastasia yang memang ibaratnya gimana ya, ngelihat sebuah karir tuh ya kayak manajer gitu-gitu kan, sebuah hal yang gemilang. Nah, kalau misalkan di kehidupan sehari-hari, kita juga sering ketemu kayak pemilihan jurusan, terus kita misalkan dipaksa untuk ikut CPNS, tapi ternyata nggak mau gitu. Nah, teman-teman pernah nggak sih ngalamin itu? Terus mungkin menurut teman-teman, buat sudut pandang teman-teman yang lain nih, kalau misalkan kita ada berselisih paham sama orang tua, sebaiknya tuh kayak gimana sih? Apakah teman-teman tipikal yang ya udah deh terima aja, atau ada penyanggahan-penyanggahan tapi dengan timeline tertentu, kayak misalkan oke deh gue ikutin nih maunya ibu misalkan, tapi kalau misalkan nanti sampai beberapa tahun aku nggak kuat, aku nyerah ya bu gitu. Mungkin boleh di sharing-sharing. Aku mulai dari kayak tadi, Kak Oktora dulu. Silakan Kak Oktora. Ya, oke. Oke, silakan Kak Oktora. Kita udah mau dengar. Oke, sedikit cerita ya, boleh kali ya? Boleh Kak, boleh. Boleh. Ya, kalau saya pribadi sih, dari SMA punya prinsip sih. Artinya ketika masih dibiayai orang tua, saya akan ikut yang terbaik dari nasihat mereka, sepanjang tidak bertentangan sama hati nurani saya. Itu prinsip saya. Tapi setelah ya ada komunikasi lanjutan ketika saya nantinya sudah bekerja, sudah punya uang sendiri, ya saya boleh dong menentukan apa yang saya inginkan. Toh selama bertahun-tahun kan sudah ada deal nih, kasarannya tanda kutip sudah ada deal-dealan, selama saya masih dibiayai orang tua, ya saya akan ikut. Yang penting tidak bertentangan sama hati nurani saya. Tapi kalau sudah bertentangan, ya balik lagi, kita akan komunikasikan. Kalaupun namanya sama orang tua ada slack-slacknya kan wajar banget ya. Namanya juga hubungan anak dan orang tua nggak selalu mulus, sama halnya dengan hubungan lain kan. Gitu sih kalau dari saya pribadi gitu. Harus ada komunikasi sih. Wah, berarti benar sih. Tapi kadang ada beberapa anak mungkin agak susah berkomunikasi dengan orang tuanya. Oh iya, kalau itu oke. Betul sih, saya kan tidak tahu ya teman-teman lain seperti apa dan gimana. Makanya tadi kalau sendiri memang berarti selama ini terjalin komunikasi yang cukup baik ya Kak sama orang tua? Tidak selalu baik, tapi mencoba untuk ada komunikasi. Ya. Selalu mencoba untuk berkomunikasi, tapi tidak selalu baik. Iya, tidak selalu baik. Iya. Terima kasih Kak Oktora. Mungkin nanti bisa di komen di kolom chat akun Instagramnya, sama mungkin rekomendasi film yang mau diobrolin tahun depan mungkin sama GSB. Oke, siap. Thank you. Spoiler aja, tahun depan kita akan GSB akan kolaborasi dengan, kalau misalkan teman-teman tahu, Mbak Ucu gitu, film Sejauh Ku Melangkah yang waktu itu sempat diputerin sama Kemendikbud. Kita akan kolaborasi sama beliau, ada screeningnya. Terus nanti akan membahas tentang isu difabel. Jadi tungguin aja bulan Januari. Oke, siap. Kak Oktora jangan live dulu ya, dengerin teman lain dulu. Siap. Terima kasih Kak Oktora. Oke. Lanjut, tadi setelah Kak Oktora, silakan Kak, aku lupa sih urutannya. Oke, lanjut aja. Karena tadinya Vincentia. Silakan Kak Nia. Jadi pertanyaannya apa?
sudah. Agak kecil sih, Kak. Tadi pertanyaannya apa ya, Kak? Aku agak lupa gitu. Nah, kalau misalkan tadi kakak pernah nggak sih ngalamin kayak perbedaan pendapat sama orang tua? Misalkan ekspektasi orang tua tuh kayak terkait jurusan deh atau kerjaan gitu. Orang tua maunya A, tapi sebenarnya hati kakak tuh nggak di A, tapi di B atau di C gitu. Gimana cara kakak ngatasinnya, atau ada nggak sih cara komunikasi yang mungkin bisa di-sharing ke teman-teman? Kalau aku pribadi dengan keluarga ya Kak, itu sebelum mulai universitas atau mulai kerjaan gitu, memang selalu ditanyain dulu, dikomunikasiin dulu sama orang tua. Orang tua juga ngasih pandangan mereka, aku juga ngasih pandangan, jadi kayak sama-sama mencari jalan tengahnya gitu Kak. Nah, kan ada juga nih kendala dulu waktu semasa sekolah terkait jurusan juga. Di situ memang orang tua kan terkadang memaksa, cuman karena kondisinya aku di situ masih dibiayai, jadi ya aku ikut maunya orang tua, karena paham juga kayak kakak yang sebelumnya itu kan masih dalam tanggungan orang tua gitu, dan aku ngikutin itu gitu, dan ternyata memang aku bisa nyelesain itu. Kalau masalah jurusan, ya aku coba ngejalanin Kak. Gak ada perbedaan sih, itu aja Kak. Nggak ada perbedaan, berarti tadi hampir sama ya kayak Kak Oktora. Mungkin emang nggak selalu baik dan mungkin pernah ada perdebatan tapi selalu dikomunikasikan. Oke, siap Kak Natania. Seperti Kak Oktora, boleh komen akun Instagramnya sama rekomendasi film untuk event selanjutnya. Lanjut ke Kak Kusuma Dewi. Silakan Kak. Iya. Masalah pendapat sama beda orang tua kayaknya ada baik sama buruknya ya. Kadang kita nggak bisa menerima pendapat orang tua, pun orang tua nggak bisa menerima pendapat kita. Tapi kalau mau dilihat dari sisi passion sama apa yang ada terjadi di kenyataan tuh, kayaknya kenyataan harus lebih dipentingkan. Karena orang tua udah mempersiapkan hal itu gitu, apa yang dibutuhkan ke depan buat anaknya bisa jadi orang, bisa jadi berguna buat orang lain, bangsa dan orang-orang yang disayang, daripada kalau passion tapi kita belum jelas mau kemana gitu loh. Sekedar jadi hobi sih nggak masalah, tapi kalau ke depan mau jadi apa seperti yang di lapangan, itulah yang harus diperbincangkan sama orang tua dengan kepala dingin. Orang tua memberikan opsi A, B, C, dan kita juga memberikan opsi. Di situ bisa jadi satu diskusi gitu. Sampai akhirnya kita sebagai anak dan orang tua bisa menjamin itu biar biar apa ya, kedepannya kita tuh nggak terlalu susah untuk menjalani hidup saat orang tua udah melepas kita. Menurut aku kayak gitu. Emang susah sih kalau nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua. Aku pun kayak gitu, susah banget untuk berkomunikasi. Tapi selalu mencoba buat cari jalan tengahnya kayak gimana gitu. Orang tua mau apa dan aku kayak gimana, apakah aku bisa ada atau bisa mencapai posisi itu harus diperbincangkan. Menurut aku kayak gitu. Kasih. Oke, siap. Berarti tadi Kak Oktora, Kak Nia, sama Kak Kusuma tuh tipikal yang memang ya pokoknya maksimalin dulu aja komunikasi ke orang tuanya. Iya. Ya, kita akan belajar dari kalian bertiga. Aku lebih tepatnya. Oke, lanjut ke Kak Fani Dwi Kartini. Udah bisa belum ya?
Tadi keluar masuk sih. Oke, 1, 2, 3. Halo. Siap, tadi keluar masuk soalnya. Iya maaf ya, lagi putus-putus tadi. Gak apa-apa Kak. Oke. Tadi gimana? Boleh diulang? Jadi kalau misalkan pernah nggak sih ada perbedaan pendapat sama orang tua, kan ya dari kerjaan, seorang tua maunya A, kakak maunya B gitu. Gimana sih cara komunikasi? Gimana ya? Kalau dulu waktu kuliah, aku tuh kepengen masuk kuliah sastra Jepang. Cuman pada waktu itu Jepang kan beberapa bulan kemudian sebelum aku ikut ujian masuk perguruan tinggi, ternyata Jepang itu kena tsunami. Nah, akhirnya, tapi aku tetap kekeh gitu. Pokoknya aku pengen sastra Jepang, kekeh gitu kan. Tapi mama aku bilang, ngapain sih masuk sastra Jepang? Jepang tuh udah hancur gara-gara tsunami. Ya udah pilih yang lain aja. Nah, jadi waktu itu aku sempat ciut dan mau gak mau berpikir tentang maunya mama gitu. Jadi menurut mama aku harus pilih apa? Aku bilang gitu kan. Ya pilih aja jurusan yang kamu suka kayak gitu. Akhirnya aku waktu itu milih kuliah seni. Nah, ketika kuliah seni, mama pengennya aku, walaupun aku kuliah seni, pengennya aku tuh tetap memperkerjakan orang gitu. Jadi walaupun kuliah seni, ya kamu kalau bisa jangan sampai kerja sama orang, tapi kamu yang memperkerjakan orang gitu. Kalau dari aku ya, dari pengalamanku yang dulu, intinya sih dengan orang tua komunikasi, jangan kode-kodean. Karena kalau kita kode-kodean, suka salah persepsi. Itu sih kalau aku dengan mamaku dulu itu mau nggak mau harus we have to talk deep talk gitu. Kalau nggak deep talk ya susah, nggak ngerti gitu. Karena kode-kodean itu tidak cukup untuk kita berdua. Itu aja sih dari aku. Oke, jadi mungkin orang tua nggak akan paham kali. Karena zamannya kita dengan zamannya mereka kan beda gitu. Betul. Kak Fani sama ya. Username Instagramnya di kolom chat sama rekomendasi. Kak Amila Rahima, silakan Kak Amila, pandangannya gimana? Kalau sama orang tua kayak komunikasi gitu, aku lumayan deket sih. Lumayan deket ya, maksudnya komunikasi masalah tentang ya kayak terus masalah apa kecil-kecil diomongin aja, nggak ngerti sih, apapun yang nggak penting diomongin aja gitu sama orang tua. Jadi kalau untuk komunikasi baik, dan ya terus aku tuh orangnya gimana ya, keras kepala dan tidak mau mengikuti aturan. Jadi kalau misalnya orang tua saya ngasih opsi saya nggak mau, dan menurut saya kalau misalnya saya nggak bisa ngejalanin juga, ya saya bilang ke orang tua saya nggak mau dan nggak bisa gitu. Jadi nggak ada punya masalah kayak gitu sih. Maksudnya kayak gitu. Jadi sejauh ini ya baik-baik aja ya Kak, karena ya udah gitu, mungkin orang tua udah paham karakter Kak Amila tuh kayak gimana gitu. Iya. Cuma kalau aku dengar dari teman-teman sih suka banyak yang punya masalah sama orang tua. Saya suka bingung sebenarnya masalah orang tua tuh kayak gimana. Kayak gitu. Astaga guys, ini kayaknya harmonis banget sih hubungan Kak Amila sama orang tuanya. Kakak anak keberapa dari berapa? Alhamdulillah. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Kebetulan adekku sama aku umurnya cuma beda 1 tahun. Jadi ya gitulah. Perempuan dua-duanya?
Satu laki-laki. Adik saya laki-laki. Oke. Berarti ini adalah keluarga cemara yang sesungguhnya. Siap-siap. Iya. Nah, nanti sambil dengerin teman-teman yang lain, akun Instagramnya di kolom chat. Oke, iya, makasih. Makasih. Lanjut ke Kak Adam Nandi Suara. Silakan Kak Adam. Halo Kak Adam. Ya, halo Kak. Oke, silakan. Gimana tanggapannya Kak? Kalau dari saya mengenai beda pendapat sama orang tua, nah, kayaknya jarang sih Mbak, belum pernah ngerasain maksudnya beda pendapat yang benar-benar sampai menentukan arah hidup seperti itu. Nah, itu kayaknya belum pernah. Dan juga kalaupun beda pendapat, kalau menurut saya juga yang juga diajarin sama guru-guru saya juga harus nurut orang tua juga sih. Kalau itu dalam hal baik begitu maksudnya Kak. Kalau dalam hal buruk kan sebenarnya juga subjektif juga, itu hal buruk apa enggak kan penilaian dari kita sendiri juga. Tapi kalau dari saya pribadi, saya juga belum pernah merasakan beda pendapat yang benar-benar sampai luar biasa kayak gitu, karena ya juga deket juga sama orang tua alhamdulillah. Jadi kalau ada apa-apa cerita gitu kadang tukar pendapat kayak gitulah. Oke, berarti sejauh ini komunikasinya juga baik ya Kak ya? Maksudnya selama ini apa-apa dibilang sama orang tua, dan tadi belum pernah ada perbedaan pendapat yang menentukan arah hidup gitu, belum ya? Iya, ya paling cuman ada beberapa hal yang ya kalau kita kan juga maksudnya kalau cowok kan sungkan juga ya kalau mau cerita sama orang tua kadang. Nah itu kadang ada yang nggak diceritain, yang kalau hal umum aja sih yang diceritain kayak gitu. Ya mungkin mau cerita tapi kayaknya nggak usah deh gitu ya. Iya kayak gitu, kayaknya jangan dulu lah gitu. Ya, siap-siap. Makasih Kak Adam, sama-sama. Boleh di komen akun Instagramnya dan rekomendasi film selanjutnya. Oke, siap Kak. Lanjut ke Kak Fahira. Silakan Kak Fahira, gimana nih pendapatnya? Pendapat orang tua ya Kak? Iya. Beda pendapat pernah nggak Kak? Atau boleh sharing? Kayaknya pernah sih Kak, beda pendapat pasti pernah sama orang tua. Tapi sih kalau aku pribadi, aku lebih baik ngikutin dulu pendapat orang tua dulu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dijalanin akunya ngestak, aku bakal pindah jalur lagi ke jalur yang lain. Karena pengen kayak buktiin aja dulu ke orang tua sebenarnya itu bisa nggak sih ke jalur yang orang tua tentuin. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, pasti orang tua juga bakal milih ke jalur yang lain tuh. Aku sih gitu Kak. Oke, jadi ikutin dulu nih saran orang tua, tapi nggak maksa banget gitu ya Kak ya? Maksudnya kayak ada timelinenya juga tersendiri. Iya, soalnya kalau misalnya nggak diikutin suka nanti berantem gitu. Suka ribut gitu. Kalau Kak Fahira anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, berarti bungsu ya? Oke, siap-siap. Makasih Kak Fahira. Iya Kak. Meskipun aku udah tahu Instagramnya, tapi komen sama rekomendasi film selanjutnya. Oke Kak. Oke. Selanjutnya Kak Faiz. Udah belum sih? Belum kan? Silakan Kak Faiz. Ya, Dira. Kalau saya masalah dengan orang tua itu sebenarnya bertolak belakang ya. Saya itu cenderung memberontak. Maksudnya misalkan nih dulu ketika pas masih ada orang tua, saya itu nggak boleh untuk main sepak bola. Tapi mau gimana lagi? Ya namanya anak laki-laki kan agak gimana ya?
agak kolot lah. Saya tetap berangkat. Kemudian nggak boleh naik gunung. Apapun seperti itu. Saya pokoknya berangkat. Nah, seperti akhirnya orang tua pun mentolerir untuk melakukan keduanya. Kemudian seperti yang diungkapkan oleh Mas sebelumnya tadi, Mas siapa tadi? Tuh, Mas Adam. nah itu kan anak laki-laki kan juga kayaknya tuh agak malu bercerita sama orang tua seperti itu. Itu pun saya alami juga. Kemudian dalam perkuliahan, kalau saya sih, saya tuh kalau masalah perkuliahan tuh gak terlalu mikir-mikir ya, soalnya dulu emang belum kayak ini pun saya pas kuliah ini, saya mikir kuliah itu pas akhir-akhir kelas 3 SMA, baru mikir kuliah akhir-akhir itu. Dapat beasiswa alhamdulillah dan masuk di jurusan yang agak ekstrim juga lah, karena soalnya saya dasarnya pun sangat minim sekali. Jurusannya itu ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah ini kan selalu berkutat dengan bahasa Arab, walaupun tidak melulu bahasa Arab, pokoknya harus ada bahasa Arab dasarnya seperti itu. Nah mau gimana lagi kalau udah dapat beasiswa, pokoknya harus dijalani seperti itu, dan tidak boleh untuk kita itu sampai nilainya IPK-nya turun lah, harus stabil. Kalau sampai IPK turun, nanti beasiswanya cabut. Nah, walaupun saya tidak mempunyai dasar bahasa Arab, tapi ketika pas ada waktu kosong, saya pasti belajar gitu. Gitu Kak. Wah, ini agak sedikit beda nih. Kalau Kak Faiz berarti agak ngelawan dulu di depannya. Ngelawannya dalam tanda kutip ya, maksudnya. Dalam kebaikan. Tapi akhirnya orang tuanya bisa memaklumi. Dan akhirnya membuktikan juga dapat beasiswa. Semoga kuliahnya lancar ya Kak Faiz. Amin. Oke, sama seperti kakak lain, komen di kolom chat sama rekomendasi filmnya untuk event selanjutnya. Lanjut ke Kak Pinke, udah bisa belum ya suaranya? Oh, udah. Halo, bisa. Assalamualaikum Kak. Halo, silakan Kak Pinke. Ya, Karen jangan bosen ya sama aku. Oke, kalau aku sendiri sih mungkin ada beberapa pengalaman yang bisa aku share buat teman-teman kali ya. Aku kalau orang tua aku tuh tipe orang yang bukan kayak memaksakan kehendak. Kalau aku pribadi ya, mereka tuh kayak lebih ngasih saran sih. Jadi saran ke aku, tapi itu bisa aku pertimbangin. Jadi kalau untuk pilihan mereka serahin balik ke aku gitu. Pernah suatu saat aku punya pengalaman, ini baru fresh graduate, transisi dari pelajar ke masa kuliah gitu. Aku bingung nentuin jurusan gitu. Masih untuk memilih jurusan. Orang tua aku nyaranin sesuatu, tapi itu nggak yang aku banget gitu loh. Maksudnya nggak yang aku pengen pilih. Tapi ternyata setelah aku coba nerima saran dari orang tua aku, walaupun hati aku nggak ser kali ya, mungkin karena efek doa juga atau karena apa nggak ngerti. Karena kan doa orang tua itu salah satu yang berpengaruh juga sih katanya. Ini menurut kepercayaan agama Islam kan. Jadi pas setelah aku jalanin, ternyata yang awalnya aku pikir itu nggak sesuai sama aku, ternyata pas aku jalanin, alhamdulillah itu malah mengubah perspektif yang tadinya menurut aku nggak sesuai, kok malah aku jalani lama-lama enak. Mungkin itu berawal dari restu atau niat baik dari orang tua kali ya. Jadi nggak selamanya orang tua yang memaksakan kehendak itu, dia itu pengen kita, maksudnya dia itu egois gitu. Tidak selamanya seperti itu sih kalau menurut aku. Buktinya setelah aku jalanin di kuliah itu aku merasa nyaman makin lama, terus aku juga alhamdulillah dapat beasiswa. Walaupun awalnya memang sangat bertentangan sama diri aku, tapi setelah dijalanin dan berkat doa dan dukungan orang tua itu alhamdulillah kesananya makin lancar sih. Kalau untuk perbedaan pendapat itu pasti ada, apalagi anak pertama sama orang tua gitu. Nah,
karena awalnya dari perbedaan pendapat itu mungkin orang tua aku nalar, oh karakter anaknya kayak gini, jadi anaknya tuh nggak bisa dikerasin segala macam gini-gini. Akhirnya orang tua aku pada akhirnya semakin aku dewasa, mereka tuh lebih banyak ngasih saran daripada memaksakan ego mereka, memaksakan pendapat mereka ataupun nyuruh aku gini gitu. Gitu sih Kak Ren. Kalau pribadi aku ya pengalaman. Oke, nah ini mantep banget emang Kak Pinka. Kak Pinka juga jangan bosan-bosan ya sharing sama kita semuanya. Iya, siap Karen. Bener sih tadi mungkin kadang kita nggak sepaham sama orang tua, tapi ternyata setelah dijalanin bisa jadi saran orang tua tuh malah yang jadi yang terbaik gitu. Oke, siap. Makasih Kak Pinka sama kayak teman-teman yang lain. Boleh di-share rekomendasi film selanjutnya dan Instagramnya. Lanjut ke Kak Fajar Firmansyah, silakan. Halo Kak Fajar. Ini Kak. Halo Kak. Halo. Iya. Iya nih aku. Tadi apa sih Kak pertanyaannya? Aku nyimak tapi suka blow on aku. Karena Kak Fajar tadi baru gabung, pertama boleh diri dulu, domisilinya dari mana, terus itu pernah nggak sih Kak perbedaan pendapat antara orang tua dan kakak sebagai anak, misalkan kayak jurusan kuliah atau kerjaan atau yang menentukan masa depan lah gitu. Oh iya Kak, salam kenal, aku Fajar Firmansyah. Aku tinggal di Depok. Oh, dari Iya, aku di Depok, salam satu kota ya Kak. Kita sama Kak di Depok, GSB juga di Depok. Alhamdulillah ya, kapan-kapan insya Allah lah aku semoga bisa main ke sekretariatnya. Kalau konflik beda pendapat sama orang tua kayaknya sering deh, aku sering banget. Tapi ada satu hal yang menurutku perlu aku garis bawahi ya. Aku tuh punya kayak punya satu pegangan gitu loh Kak, bahwa ya ridhonya Allah, ridhonya orang tua gitu. Aku selalu ngerasa perbedaan pendapat tuh sering, apalagi kayak orang tua mungkin pandangan itu pandangan dunia di zaman dulu lah ya. Kalau kita kan dunia di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi dan segala macam, dengan informasi mungkin lebih banyak gitu. Bahkan terkadang kita sebagai seorang anak ngerasa lebih pintar, lebih hebat dibandingkan dengan orang tua gitu. Terkadang. Tapi saat perdebatan itu muncul, aku selalu melihat raut wajah orang tua. Kita kan bisa ngelihat lah orang tua bilang iya beneran ikhlas sama iya yang sebenarnya nggak ikhlas gitu. Dan terkadang yang aku pegang adalah seberapa besar konflik dengan orang tua, perbedaan pendapat dengan orang tua, aku selalu mengambil keputusan yang orang tua beneran bilang iya secara ikhlas gitu. Karena saat dia bilang iya dengan ikhlas, dan itu pasti insya Allah orang tua lebih ridho dan ada bantuan Allah saat aku mencapai itu semua, termasuk di jalan hidupku sekarang ya. Aku tidak suka kerja kantoran kayak gitu lah. Aku nggak suka kerja kantoran, dan sebenarnya kala itu orang tua aku nggak terlalu setuju. Orang tua aku yang tipikal pengen anaknya kerja kantoran, pergi pagi pakai dasi gitu loh, pakai sepatu licin, sepatu hitam kayak gitu-gitu. Tapi aku berpikir nggak harus kayak gitu loh, hidup sukses tuh nggak harus kayak gitu. Dan aku selalu berpikir kenapa tidak aku mengambil jalan kemanusiaan untuk hidupku, aku bilang. Dan orang tua kala itu sambil gitu bilang ya udah dicoba dulu aja deh gitu. Dan aku ngelihat ada raut wajah di mukanya kayak tidak yakin. Akhirnya aku berdiskusi dulu sampai beberapa hari, diskusi, memberikan fakta-fakta dan kayak bukti teman-temanku bisa hidup tanpa harus pakai dasi setiap pagi-pagi pulang malam pakai dasi gitu. Dan saat orang tua ya udah coba dulu aja, tapi kalau misalkan tadi Kak siapa yang cerita ya, kayak buktikan aja dulu gitu. Kalau misalkan dijalanin ternyata nggak bisa, aku menyerah gitu. Kalau aku terbalik, malah orang tua aku yang suka ngomong kayak gitu, ya udah Jar, silahkan jalanin aja apa maumu, tapi kalau nanti gagal baru ya balik ke pendapat orang tua kayak gitu. Orang tua aku cukup kooperatif untuk hal perdebatan yang dengan anaknya. Seperti itu Kak, sharing dari aku. Menarik nih, akhirnya mendapat sudut pandang yang baru. Jadi tadi gak harus kerja kantoran untuk dapat definisi sebuah sukses itu. Oke Kak Fajar, makasih sharingnya. Sama seperti teman lain, boleh share username Instagramnya dan rekomendasi film selanjutnya. Nah ini Kak Ervika akhirnya gabung lagi. Halo Kak. Di-share pilihannya. Iya gimana? Halo, jadi tadi Kak Ervika sempat live kan ya. Nah kita diskusi tentang
pernah nggak sih ada perbedaan pendapat antara kakak sebagai anak dan orang tua gitu, kayak penentuan jurusan atau kerjaan atau yang berhubungan sama masa depan? Aku bingung sih gimana ya. Kalau kerjaan mungkin karena orang tuaku dari bidangnya entrepreneur, jadi nggak pengen yang nggak mengharuskan aku jadi PNS atau yang kantoran gitu sih. Tapi ya ini sih mereka pengen ya aku bisa ngelanjutin usaha mereka. Cuma kayaknya sih aku belum ada minat ya. Cuma aku yang bukan yang nggak mau menurut mereka gitu. Aku ya pengen eksplor dulu, terus ya sambil berjalannya waktu biar nanti aku juga tahu kira-kira aku pengennya kayak gimana. Terus juga siapa tahu kan, siapa tahu justru nanti aku malah pengen itu nerusin di bidang orang tua kan, nggak tahu juga ya. Jadi ya jalanin dulu aja sih yang sekarang. Kalau misalkan KRVK sebenarnya memang mungkin mirip kali ya kayak film Cek Toko Sebelah itu, orang tuanya kayak punya usaha gitu ya Kak ya. Dia pengen ngelanjutin gitu ya. Ya dia nggak mengharapkan kerja kantoran atau yang lain-lain gitu. Iya sih. Cuma ya apalagi aku anak pertama kan, jadi diharapin banget. Tapi aku sendiri sih jujur belum tahu nantinya bakal gimana. Jadi ya aku nggak menolak banget gitu sih. Siapa tahu justru nanti aku malah minat di situ. Betul, benar. Sekarang berarti masih kuliah atau gimana Kak? Iya masih kuliah. Semester? 5 sih. Oh semester 5, oke. Semoga nanti yang terbaik untuk KRVK. Iya. Amin. Oke, seperti teman-teman lain boleh share Instagram dan rekomendasi film selanjutnya. Oke, kayaknya udah semuanya dipanggil ya. Ini kita bisa selesai lebih cepat berarti. Sebentar, aku periksa dulu. Ya sih, kayaknya udah. Oke, nah mungkin Kak Ulum seperti biasa boleh di-share akun Indo relawannya Gerakan Suka Baca. Sambil Kak Ulum, kenapa Kak? Ada yang belum ya? Oke. Nah, sambil Kak Ulum nge-share, mungkin ada yang mau nanya-nanya tentang GSB, boleh. Sambil kita nunggu Kak Ulum nge-share. Nanti habis ini aku mau informasiin kegiatan GSB yang terdekat, terus habis itu kita mau closing dengan aku pengen nanyain 2 kata untuk event malam ini. Nih aku bacain dulu deh rekomendasi film dari teman-teman. KRVK Top Gun, Kak Fajar Now You See Me, Kak Pinka Pay It Forward, Kak Natania nggak ada, Kak Fahira Imperfect, Kak Adam Next Film tema nasionalisme, Kak Okto bertema self love atau mental health, Kak Dika nggak ada. Oke. Nah, siap. Kak Ulum udah siap? Oke. Nah, udah. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah share screen event terdekatnya GSB. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya aplikasi deh tuh, punya akun Indo Relawan, akun Indo Relawan adalah sebuah website terbesar untuk pencarian kegiatan-kegiatan relawan di Indonesia. Nah, GSB sendiri, kita udah pakai Indo Relawan sejak 2 tahun lalu. Event terdekat selanjutnya, yaitu minggu depan, itu kita ada wisata edukasi virtual. Pendaftarannya masih kita buka sampai tanggal 25 November. Jadi, wisata edukasi virtual ini kita berkolaborasi dengan Ataurin. Mereka adalah sebuah bukan komunitas juga sih, sebuah perusahaan kayaknya yang sering mengadakan wisata virtual selama pandemi ini. Nantinya kita akan bareng-bareng jalan-jalan ke Bali sama adik-adik GSB melalui aplikasi Zoom gitu.
Jadi nanti untuk rundown-nya itu kita kayak beneran jalan-jalan, jadi seolah-olah ada kita naik pesawat, ada voice over-nya, terus kita akan dipandu oleh tour guide-nya, dan di sini kakak-kakak akan berperan sebagai kakak asuh, yang mana nanti kita akan bagi ke 5 kelompok. Itu ada kelompok I Gusti Ngurah Rai, kelompok Bung Karno, terus kelompok Menwati, kelompok Purbagili Manuk, dan kelompok Batur. Nah, kalian semua ini nanti akan menceritakan tentang perjalanan wisata edukasi ini, supaya nanti ceritanya juga bisa dibaca oleh adik-adik. Kita ngadain ini sebagai rangka peringatan Hari Anak Nasional dan Hari Guru. Jadi kita pilih tanggal 29 November, nantinya akan ada beberapa misi edukasi juga yang harus diselesaikan. Jadi buat yang tertarik atau temennya atau keluarganya atau saudaranya masih kita open sampai 25 November. Sekarang yang sudah daftar sih ada sekitar 140-an, tapi masih cukup karena kita pakai Zoom dan untuk kuotanya masih bisa terpenuhi. Gitu sih Kak. Mungkin itu aja event terdekatnya. Untuk bulan depan mungkin kita akan istirahat dulu, ngobrolin film dan ngobrolin bukunya. Kita ketemu lagi di tahun depan, karena GSB juga akan persiapan untuk open rekrutmen relawan baru. Jadi buat teman-teman yang mau beraktivitas sama GSB sebagai relawan pengajar jarak jauh, terus relawan konten edukatif, terus relawan podcast, dan lain-lain, itu bisa banget. Nanti tungguin aja informasinya tanggal 1 Desember 2020. Kita open untuk seluruh daerah di Indonesia. Gitu. Oke, langsung aja kita menjelang penutupan. Aku pengen tanya 2 kata hari ini. 2 kata untuk event hari ini, nanya cepet aja, habis itu kita foto bareng ya kan. Sip. Dimulai dari Oktora, 2 kata untuk malam ini. Fun dan seru, sama ya? Gak apa-apa sih. Oke, itu aja. Ya, Kak Natania. Keren dan menarik. Keren dan menarik. Kak Kusuma. Seru dan bikin kita makin terbuka buat jadi orang tua ke depan. Asik. Oke, nggak apa-apa. Kak Fani Dwi Kartini. Spektakuler. Wih, satu lagi dong, Kak. Apa ya? Spektakuler and it's so amazing. Oh, it's so amazing. Oke, Kak Faiz Rizal. Hadir, pastinya keren dan nambah wawasan. Keren dan nambah wawasan. Kak Fahira. Menarik dan menambah ilmu. Menarik dan menambah ilmu. Kak Amila. Oh, ada. Tahu kata-katanya. Speechless. Oh, speechless. Oke. Kak Adam. Overthinking jadi orang tua. Oke. Lanjut Kak Pinke. Kepedulian dan cinta keluarga. Cinta keluarga. Kak Fajar Firmansyah. Sayang ibu. Sayang ibu. Terakhir Kak Ervika. Seru dan rame. Seru dan rame. Oke, makasih banyak teman-teman semuanya. Semoga nggak ada yang kelewat ya, dan sudah sharing semuanya. Kita selesai lebih cepat karena beberapa teman ada yang terkendala jaringan. Dan sekarang saatnya acara intinya, yaitu foto bersama. Mungkin boleh yang berkenan, boleh on cam. Kalau misalkan nggak berkenan juga nggak apa-apa. Selain kalian bisa dengerin MSK Podcast di Spotify, kalian juga bisa follow Instagramnya Gerakan Suka Baca di @minggucerdas. Dan juga kalian bisa subscribe YouTube-nya, tinggal search aja Gerakan Suka Baca untuk update info dari kegiatan Gerakan Suka Baca yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak semuanya. Sampai ketemu di event selanjutnya. Dadah. Siap, Kak. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat hari ini. Thank you.